Andreas. Hadir, Pak. Anggi. Hadir, Pak. Bintang. Hadir, Pak. Daniel. Aditya. Hadir, Pak. Dani. Esther. Hadir, Pak. Hans. Hadir, Pak. Halo Mon. Ingrid. Hadir, Pak. Jonathan Aurelius. Jonathan Shevchenko. Hadir, Pak. Ini Jonathan apa? Shevchenko ya? Iya, Pak. Loanda. Hadir, Pak. Marco. Hadir, Pak. Max. Belum. Melani. Odia. Hadir, Pak. Regina Golda. Hadir, Pak. Rizky. Hadir, Pak. Takat. Hadir, Pak. Samuel. Hadir, Pak. Saramora. Hadir, Pak. Ya. Minggu lalu udah sampai di mana? Kulidah apa? Tidak statis, Pak. Kulidah statisnya udah sampai nggak sampai Archimedes? Kemarin contoh penerapannya doang, Pak. Untuk penerapan. Berarti Pascal udah ya? Ya, Pak. Udah kan? Pascal. Hukum Pascal. Ya, Pak. Udah. Yang kemarinnya ini contoh soalnya dalam kehidupan sehari-hari yang di steam motor atau steamnya yang itu gaya angkat mobil pada saat dicuci. Terus itu tahu dongkrak hidrolik kan? Tahu, Pak. Nah, itu juga penerapan hukum Pascal. Nah, kalau Archimedes banyak atau udah kalian coba yang saya bilang kemarin tentang telur? Belum kan? Udah apa belum? Belum, Pak. Saya belum, Pak. Oh, belum. Nanti kalau kalian coba buktikanlah nanti. Bisa nanti dia ya pertama-tama itu pasti tenggelam. Karena telur yang bagus adalah telur yang tenggelam, ya enggak? Ya, Pak. Nah, kalau dia udah mengapung, berarti telurnya udah enggak bagus. Jadi pertama-tama ditenggelam, baru kamu tambahin garam, semakin lama semakin banyak kamu tambahin garam, dia akan melayang. Baru semakin banyak nanti jadi mengapung. Jadi kenapa bisa mengapung, kenapa bisa tenggelam, kenapa bisa melayang, kemarin sudah dibahas kan tentang hukum Archimedes? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Dan nanti yang dipilih dari statistik ini pelajari itu aja hukum Pascal, tekanan hidrostatik, baru Archimedes, ada Bernoulli juga. Tegangan permukaan ada, makanya kan serangga bisa hinggap di air, kenapa tuh? Karena adanya tegangan permukaan air, makanya dia bisa di situ. Kan serangga kan nggak kan di air kan? Tenggelam nggak? Kayak nyamuk gitu, bisa nggak di air dia berdiri? Bisa, Pak, buat Bisa. telur, Pak. Bisa, Pak. Nah, itu karena adanya tegangan permukaan air. Kalau penurunan rumusnya kamu baca-baca aja ya. Ada di sini dibilang penurunan rumus tekanan hidrostatik. Ada di situ. Dan jelas disebut banyak rumusnya ini. Tapi diingat-ingat harus diingat caranya bahas-bahas soal lah.
Saya ini sedikit ini pelajaran tentang tekanan tentang fluida statistik ya statis. Fluida statis. Nanti yang paling banyak pembelajarannya itu fluida dinamis. Kalau statis dia nggak bergerak, kalau dinamis gimana? Bergerak nggak? Hah? Bergerak, Halo, Pak. bergerak. Berarti artinya gini, kalau fluida statis itu belajar tentang fluida-fluida yang diam atau tidak bergerak. Kalau nanti fluida dinamis, belajar tentang fluida-fluida yang bergerak, yang mempunyai kecepatan. Contohnya gini, nanti kamu bisa menghitung besar kecepatan keran air. Tahu keran air kan? Tahu, Pak. Tahu. Nah, itu bisa dihitung nanti berapa kecepatannya. Itu pelajarannya di fluida dinamis tentang persamaan kontinuitas. Tentang pipa besar dan pipa kecil juga. Kalau soal-soalnya ada di situ, saya nggak terlalu suka ngasih tugas, tapi kamu harus sadar ya. Artinya gini, kalau saya nggak kasih tugas, bukan berarti nggak ada tugas. Jadi tugasmu itu adalah soal-soal yang tidak kamu mengerti. Paham maksud saya? Paham, Bapak. Ya, Jadi Pak. gini, itu kan Oh. misalnya ada soal-soal bab berapa? Bab 3 ada misalnya 50. Ada 50 soal itu. Tanpa saya suruh, kamu harus mengerjakan. Nah, kalau kamu nggak tahu, itu baru pertanyaan. Nanti tanya sama saya. Jelas ya? Jadi jangan gini, jangan sama. Kalau kamu ada niat untuk belajar, kalau kamu menyadari kalau kamu itu adalah seorang pelajar, gurunya nggak harus ngasih tugas, tapi kesadaranmu dituntut. Ini kalau sekarang saya lihat, kalau nggak ada tugas, nggak belajar kan, dibiarin. Jadi mau nggak mau, terkadang saya juga ini ngasih tugas. Kalau kami dulu kemarin itu waktu sekolah nggak pernah ada tugas dikasih, khususnya pelajaran fisika, matematika, nggak pernah dikasih tugas. Tapi ketika pelajaran matematika atau fisika tiba kayak gini, nanti ada tugas dibilang gurunya, tugasnya itu apa? Tugasmu yang tidak kamu ketahui gitu. Tugasmu hanya bertanya. Itu yang saya mau sebenarnya. Cuman udah berapa tahun saya di sini, belum ada saya jumpain siswa kayak gitu. Ya, karena kalian udah anak SMA, udah pola pikirnya juga udah beda sama anak SMP atau anak SD. Jadi tolong dihargailah, ya. Artinya hargai orang tuamu juga, hargai waktumu ya. Iya, Pak. Nanti kalau saya kasih tugas kayak guru-guru lain, nanti ada juga siswa yang komplain, iya kan? Terlalu banyak tugas. Enggak? Iya, enggak usah bohong. Iya, Pak. Kan orang tua sampai ada yang bilang kayak gitu, terlalu banyak tugas. Ketika gurunya nggak ngasih tugas, siswanya nggak belajar. Padahal yang dituntut gurunya itu beda. Yang tidak kamu mengerti itu menjadi pertanyaanmu. Berarti yang lain kamu mengerti, jadi ngapain dibahas lagi kan? Itu artinya berarti progresmu pada pembelajaran itu ada, bukan ini terus-terusan konstan gitu atau statis ya, diam di tempat. Ya, kalau saya tanya kalian pelajaran apa yang kalian suka di IPA itu kebanyakan ini biologi, saya yakin biologi, ya kan? Kimia ada, kalau fisika itu jarang. Kenapa orang mumet dengan fisika? Karena berpikir tentang rumus, ya kan? Padahal rumus itu nggak usah dipikirin. Kamu rajin bahas soal itu sudah ini sama kayak kimia kan, Andreas? Ya, Pak. Sama, Pak. Kimia itu banyak nggak rumusnya? Banyak, Pak. Banyak. Cuman kalau kita nggak belajar itu gimana ya? Nggak bakalan bisa kita ingat bahas-bahas soal. Cuman orang berpikir fisika itulah pelajaran yang menyeramkan.
Tapi masih ada yang lebih menyeramkan. Itu kimia. Kan seram itu kimia. Tapi tergantung ini minat dan ini rasa suka seseorang. Kalau kalian bilang mana lebih susah fisika sama kimia, saya jawab kimia. Kan kayak gitu. Tapi dari semua orang ini, yang paling banyak memilih pasti biologi. Iya enggak? Iya. Usah ini, usah bohong kan. Kerjanya cuma baca-baca. Kalian pikir cuma biologi itu baca-baca? Enggak, ada perhitungannya juga. Saya mau kayak gitu kalian ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Jangan tunggu Oke, Pak. disuruh gurunya ada tugas baru belajar. Ini masih sekolah ya. Nanti kalau kamu kuliah beda lagi. Kalau kayak gini cara belajarmu di kuliah, siap-siaplah lama wisuda. Kan gitu kan? Kalau lama wisuda, ujung-ujungnya apa? DO. Kalau enggak, mengundurkan diri sendiri. Nah, gitu. Bisa ya? Saya nggak mau kayak gitu. Nanti kalian harus di negeri. Bagi yang mau di negeri, ada aja orang yang nggak mau di negeri, tapi mau di swasta. Kan ada kayak gitu kan? Tapi kalau yang mau di negeri, semoga masuk negeri. Amin, Pak. Kamu udah kelas 2, kamu sudah ada gambaran ke sana. Mau kemana kamu? Nanti tulis di kamarmu ya, saya mau kemana gitu. Kayak karikatur. Tahu karikatur kan? Karikatur itu kan bisa diaplikasikan perjalanan hidup. Saya mau kemana? Saya mau ke jurang kah? Saya mau jalan lurus? Saya mau ini kerja, kuliah, kan gitu kan? Tuh. Jadi hidup itu pilihan, kamu yang menentukan. Orang tua, guru hanya mengarahkan, tapi pilihannya ada di kamu ya. Lihat dulu nih, ada soal saya buat. Kelihatan ya? Belum saya share screen-nya. Kelihatan nggak? Di saya kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kamu jujur dulu ya. Saya mau ini jawaban jujur. Ketika saya kasih soal kayak gini, pikirannya apa? Hah? Halo? Ketika saya kasih soal kayak gini, pikirannya apa? Saya dulu jujur dulu jawab. Gak usah ini. Gak akan gak akan sakit hati guru fisikanya, enggak. Jawab dulu. Ketika saya kasih soal kayak gini, apa yang pertama di benakmu? Halo, Andreas, apa pertama di pikiranmu? Kalau saya kayak awalnya kayaknya ribet gitu, Pak. Tapi saya coba cari dulu yang apa yang bisa diketahui. Nah, yang lain gimana? Apa pertama di pikiranmu ketika saya kasih soal kayak gini? Pusing, Pak. Saya kerjain aja, Pak. Pusing, Pak. Pusing. Jalanin aja. Nah, tunggu sebentar ya. Apalagi ini saya kasih ya. Bentar. Nah, apa lagi? Pusing nggak? Hah? Ya, Pak, kelihatannya kayak ribet gitu, Pak. Jalanin aja, Pak. Mungkin, Pak. Gini, yang namanya fisika, kimia, kalau matematika jarang-jarang. Paling belajar tentang SPLDP baru kayak gitu. Gini, kalau ada soal kayak gini, cari dulu apa dia yang diketahui. Sudah, kalau matematika kan jarang ya dibuat diketahui gitu kan, kecuali di SPLDP, sistem persamaan linear 2 variabel, 3 variabel, baru ada kayak gitu kan, diketahui, ditanya kan. Jadi gini, pertama itu cari dulu apa dia yang diketahui. Sudah? Terus cari dulu apa yang ditanya. Kayak gitu cara mengerjakan soal-soal ya. Nanti kalau kamu ingat rumusnya,
bagus. Kalau nggak ingat, bolak-balik buku. Kan kayak gitu cara ngerjakan. Jangan ada soal, langsung cari Google. Paham? Paham, Pak. Nah, saya nggak mau gini ya. Nanti habis kuotamu. Kasihan. Beli kuota terus. Apa itu, Ingrid? Jangan marah dong. Kepencet Pak, tadi aku nggak sadar kalau mic-nya kebuka. Jangan marah ya. Nah, ya. Jadi jangan kayak gitu ya. Jadi pertama itu buat dulu diketahui, ditanya, jawab. Jelas ya? Loh, jangan langsung ini, jangan langsung Google ya. Ya, Pak. Ya Pak. Iya, Pak. Ayo kita mulai untuk membahas soal ini. Pertama, iya. Apa diketahui? Apa diketahui di sini? Dari soal kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Sebuah batu volume 0,5 itu meter persegi ya, tercelup seluruhnya ke dalam zat cair yang massa jenisnya 1,5 gram per sentimeter kubik. Jika percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka batu akan mendapatkan gaya ke atas sebesar apa yang diketahui? Volume batu ya, betul, Pak. Volume batu, lambang volume apa? V, Oke, Pak. Pak. Tapi gini ya, kalau di matematika sama fisika beda. Nanti kalau di matematika itu kalau volume ya udah pi aja. Tapi kalau di fisika pi itu ada dua, jangan salah-salah nulis ya. Nanti kamu tulis ini huruf kecil itu salah ya. Tapi harus huruf Besar. besar. Nah, kalau huruf kecil dia pi itu adalah kecepatan, paham? Ya, Pak, paham, Pak. Paham, Pak. Nah, ini 0,5 5. meter Kubik. pangkat 3 ya meter kubik. Sudah? Terus apa lagi diketahui? Gravitasi, Pak. Ini dulu yang 1,5 ini. Itu massa jenis Iya, jenis Pak. apa lambangnya? Ki. Kok ki? Ki itu kalor. P, Pak. P. Bukan P itu, tapi kayak gini, macam P. Itu bacanya adalah apa? Ro, Pak. Rho. Row. Pak. 1,5 gram per sentimeter kubik. Sudah? Apalagi diketahui? Gravitasi. Percepatan gravitasi ya, Pak. Percepatan gravitasi. Simbolnya apa? G. G, Pak. G kecil ya. Sama dengan 10. Meter per sekon kuadrat. Sudah? Nah, yang ditanya apa? Gaya, Pak. Gaya ke atas kan? Iya, Pak. Gaya. Apa simbolnya? F besar. Nah, ini juga ada apanya? Ada bedanya F besar sama F kecil. FA itu gaya ke atas. Nah, baru kita jawab. Siapa yang tahu rumusnya?
rumus gaya ke atas. Itu dikali semua bukan Pak? Dikali Semua. semua. Nah, itu maksud saya bilang. Jadi kan kalau kita tidak menulis tentang diketahui, ditanya, dijawabnya, kita nggak tahu arahnya kemana. Tapi ketika kita coba, ini misalnya FA, gaya ke atas, nggak ingat rumusnya. Udah cari di buku, kan kayak gitu kan? Kalau nggak ingat ya, kalau ingat, bagus. Kalau nggak ingat, bolak-balik buku, kayak gitu. Jadi yang membuat fisika itu rumit di kelas 11 IPA adalah pikiran. Setuju nggak kalian itu? Setuju, Pak. Jadi Setuju Pak. pemikiranmu yang membuat kamu bahwa fisika itu adalah susah. Sebenarnya ketika kamu coba, kamu buat diketahui, ditanya, arahnya pasti sudah tahu kita kemana. Gitu. Jadi semakin sering kamu bahas soalnya, kamu akan semakin ingat dengan rumusnya. Jadi jangan menghafal rumus seperti menghafal pasal-pasal. Paham ya? Nanti kamu hafal lagi. Fluida statistika, simbolnya ini, rumusnya ini, baru hukum Pascal, lambangnya ini, rumusnya ini. Enggak kayak menghafal pasal-pasal ya. Jadi yang namanya fisika, matematika, kimia itu kamu harus berlatih. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Bisa yang lain? Bentar lagi tatap muka lu. Kalian nggak bisa main-main lagi. Kita belum pernah tatap muka kan? Belajar tatap muka kan? Belum, Pak. Belum, Pak. Sama saya Belum belum pernah. pernah tatap muka kalian kan? Belum, Pak. Nanti tatap muka Belum. kita. Bentar lagi tatap muka kita. Kalau udah beres semua urusan surat-suratnya, kita udah tatap muka. Lihat aja nanti gimana kita tatap muka ya. Sampai jumpa di tatap muka. Ya kan? Iya, Pak. Biasanya kan Tatap pemikiran mukanya kapan, Pak? apa? Tatap mukanya kapan? Ya, semoga cepat selesai ininya surat-suratnya ya. Soalnya kan ini ada surat dari orang tua belum, surat dari pemerintah setempat, RT RW, lurah, babinsa, bimaspol, baru camat. Setelah itu baru ke dinas pendidikan. Jadi doainlah biar cepat selesai surat-suratnya. Kamu juga bisa tatap muka. Udah, ini siapa yang bilang ini tadi? Dikalikan semua. Hah? Saya Pak. Nah, inilah rumusnya. FA sama dengan Pi volume dikali gaya gravitasi dikali massa jenis. Nah, perhatikan. Ini kan sentimeter. Ini gram. Sementara Satuan Internasional atau SI dari rho atau massa jenis itu adalah apa? Kilogram per meter Persegi. kok persegi? Kubik, Pak. Jadi artinya gini, ini harus kamu ubah dulu ke kilogram meter kubik. Berapa? Siapa yang bisa berapa kilogram per meter kubik itu? 1,5 gram per sentimeter kubik sama dengan titik-titik kilogram per meter kubik. 1.500 Pak. Berapa? 5 kali 10 Ya, 1.500. min 1.500. Sudah pasca ini? Siapa yang setuju dengan ini? Jawaban Daniel Aditya, 1.500. Atau
Jangankan setuju. Siapa yang tidak mengerti mengubah ini? Dari gram per sentimeter kubik ke kilogram per meter kubik. Siapa yang nggak ngerti? Ayo cepat, jujur. Jangan nanti dilanjut semakin banyak kamu yang tidak mengerti. Mengerti semua kenapa bisa dapat 1.500? Halo? Kan 1.500. Iya, 1.500. Maksud saya, siapa yang tidak mengerti? Ini diam-diam karena malu ini. Mengerti, Pak. Yang lain ngerti nggak? Saya kurang paham, Pak. Cara mengubahnya, Marco? Iya, Pak. Yang lain? Saya juga orang paham. Saya tunjuklah kamu satu-satu, lihat. Berarti yang diam mengerti ya? Mana ini? Saya tanya kamu satu-satu. Gimana Ingrid? Ingrid, Iya Pak, ngerti nggak? ngerti Pak, nanti itu kan gramnya kita hitung berapa naiknya, sentimeternya juga ke meter berapa, tergantung berapa naiknya Pak. Kalau gram ke kilogram, Naik 1.000, naik 1.000. Kalau naik, dibagi dibagi. Berarti 1,5 bagi 1.000. 1.000. Terus, per sentimeter kubik ke meter kubik. Naik apa kurang? Naik apa kurang? Naik apa turun? Tuh, bentar Pak, aku lihat dulu tangganya, aku suka lupa-lupa. Cari di Google dulu gitu. Lo Anda, bisa lo Anda? Mana lo Anda ini? Lo ada? Bisa Pak? Bisa. Bisa cara mengubahnya ya? Bisa Pak. Bisa. Esther. 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 Ya, Pak. Lembut nggak didengarin. Kalau udah nada keras baru didengarin. Berarti harus nada keras ya Esther. Esther, paham nggak kamu cara mengubah dari ini yang 1,5 gram per sentimeter kubik ke kilogram per meter kubik? Esther. Esther. Suara saya nggak kedengaran atau kalian yang tidak mau tahu? Suara saya kedengaran nggak? Dengeran Pak, jelas di saya Pak. Dengar, Pak. Jaringan di sini juga bagus ya. Tapi itu makanya ada dua persepsi. Suara saya yang nggak jelas kalian dengar, atau jaringan kalian, atau tidak mau tahu, kan gitu. Padahal baru dijawab Sister ini. Ketika saya tanya nggak dijawab lagi. Saya kurang paham, Pak. Siapa namamu? Anggi. Anggi. Dah lihat. Nanti saya ini ya. Saya ulang lihat. Tadi udah ada siapa ini siapa? Siapa namamu? Daniel Aditya langsung. Melihat. Kuning nggak kelihatan. Nggak ada pingnya. Ping kelihatan nggak? Kelihatan ping? Kelihatan, Pak. Nah, ya. Ini 1,5. Tulis dulu 1,5. Saya udah ngajarin kayak anak SMP yang kelas 2 ini. Kelas 1. Sudah. 1,5. Ini sebenarnya pelajarannya ini di SD udah dapat semua. Dikali. Kan gitu kan?
Tapi beda-beda cara orang ya. Saya buat dikali. Gram ke kilogram naik apa turun? Turun, Pak. Turun. Naik. Naik, Pak. Naik itu dibagi atau dikali? Dibagi, Pak. Dibagi berapa? 1000, Pak. 1000, Pak. Berarti kalau saya buat kayak gini, 1/1000 sama enggak? Halo? Sama enggak? Iya, Pak. Sama, Pak. Sama aja, Pak. Sama. Di sini sudah kilogram ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah. Terus per. Kan gitu kan? Iya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, sekarang dari sentimeter kubik ke meter. Jangan dulu kubiknya ya. Dari sentimeter ke meter. Naik apa turun? Naik. Naik. Pak. Kalau naik berarti dibagi atau dikali? Dibagi, Pak. Dibagi. Dibagi. Karena ini pangkat 3 berarti dibagi berapa? 6, Pak. 1 juta. 1 juta, Pak. Berarti di sini nggak muat ya. 10/6. Nanti bingung kawan jangan kayak gitu. Enggak muat. Enggak, kamu nggak bingung tapi kawan mau bingung nanti. Nggak muat kayaknya nih. 1 juta ya. Ini berapa nolnya ini? 6 meter pangkat 3. Sampai sini paham nggak? Paham, Pak. Saya paham. Sama dengan 1,5 dikali 1 berapa? Halo, 1,5 dikali 1 berapa? 1,5. 1,5. 1,5, Pak. Nanti ketawa ini takut menjawab. Berarti 1,5 per 1000 kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ini bagi lawan ini per itu kan artinya bagi kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Lawan dari bagi apa? Kali, Pak. Kali. Ini 1/1 juta berarti dikali berapa? 1 juta. 1 juta, Pak. 1 juta Per 1. per 1. Buat per satunya nanti yang lain bingung gitu. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5 per 1. Paham sampai sini enggak atau semakin bingung atau semakin tambah gimana gitu? Paham, Pak. Paham. Ya, ini berapa nolnya? 3. 3, Pak. Coret. Ini coret 3 nolnya ya. 1, 2, 3 berarti coret. Pak. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Sama dengan 1,5 dikali 1000. 1.500. 500, Pak. 500, Pak. Harusnya kan 15.000. Karena ada komanya 1, berarti hapus nolnya 1. Kan gitu. Iya, Pak. Udah. Makanya dapat 1.500 kilogram per meter kubik. Siapa lagi yang nggak mengerti? Ayo. Jujur. Walaupun jujur itu menyakitkan. Dapat. Siapa yang nggak ngerti? Atau mengerti semua atau gimana ini? Ngerti, Pak. Mengerti. Paham, Pak. Paham. Semoga mengerti. Apa? Udah paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Jadi kita kembali ke soal yang ke ini. Sama dengan ini sudah dapat ya. Ini tentang rho ini rho. Berarti volumenya tadi berapa? 0,5. 0,5 meter kubik. Meter kubik. Berarti 0,5. Biasanya saya kalau perhitungan itu biar lebih menarik dilihat, satuannya tidak ditulis, tapi tergantung kalian. Ditulis juga nggak apa-apa.
0,5 meter kubik dikali, ya kan? Dikali Iya, Pak. 10 10 meter 10 meter meter per second per sekon kuadrat. Kalau kalian ngikutin ini, walaupun kayak gini tulisan saya, kalian pasti paham dari mana duluan tadi. Dikali rho-nya kan ini, berarti 1.500 1.500 kilogram per meter kubik. kilogram per meter kubik. Paham sampai sini? Paham, Pak. Apa yang bisa dimatikan? Matikan, kan gitu. Iya, Apa yang Pak. bisa dimatikan di sini? Nah, lihat. Yang bisa dimatikan meter kubik sama meter kubik. Paham ya? Berarti tinggal sama dengan kita kalikan 0,5 dikali 10 berapa? 5. 5. 5 kali 1.500 berapa? 7.500. 7.500. Satuan yang tinggal apa? Kilogram. Kilogram meter per second kuadrat. Meter. Satu lagi kan masih tinggal kan? Meter per sekon Kuadrat. kuadrat. Nah, inilah jawabannya. Dari FA gaya ke atas tadi. Sudah? Nah, ini kan 7.500 kg meter per sekon kuadrat. Satuan dari gaya itu apa? Loh, satuan dari gaya apa? N, Pak. N. Jadi gini, ini kilogram meter per sekon kuadrat ini sama dengan N. Maka ini bisa kita tulis menjadi 7.500 Newton. Ini Newton bacanya. Nah, kayak gitu. Sampai sini paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Siapa yang nggak paham? Loh, siapa yang nggak paham? Kan nggak dijawab. Iya, apa Max? Kalau misalnya nih ya Pak, hasilnya itu Iya. 7.500 meter meter per second. Itu bisa dijadiin ini nggak Newton juga nggak Pak? Kalau misalnya itu apa gram bukan kilogram, masih bisa jadi Newton atau gimana Pak? Kalau satuannya apa? 7.500? Gram Pak. Ini kan kilogram, makanya bisa jadi Newton. Kalau gram gimana Pak? Ya harus kita ubah ke kilogram dulu. Oh, Gitu. jadi Newton itu kilogram ya Pak? Oke Pak. Iya, jadi Newton itu setara dengan kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, jika dia di sini GR, gram kan masuk kan di sini? Dia menjadi misalnya 7.500 gram meter per sekon kuadrat. Ini kilogram yang gram tadi harus kita ubah ke kilogram baru sama dia dengan Newton. Jelas, Max? Jelas Pak. Yang lain, ada pertanyaan nggak? Atau pertanyaan semua? Nggak ada pertanyaan, Pak. Dari saya nggak ada pertanyaan, Pak. Oh, saya tanya satu-satu pilihan nanti. Saya kalau nanti tatap muka kamu, saya suruh kamu ke depan satu-satu mengerjakan. Karena kamu belum pernah jumpa sama saya tatap muka, kamu belum tahu saya. Ya kan? Gimana Regina Golda? Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Sakat. Bisa, Pak. Halo Sakat. Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Samuel. Ya Pak. Bisa. Ada Bisa. alih Samuel. Udah bisa dipotong. Iya Pak.
Besok potong ya. Anjing kecil, Pak. Besarin dulu, nanti kita potong. Nggak bisa besar, Pak. Dijual lah kalau nggak bisa besar. Esther, gimana Esther? Esther. Ya, Tuhan. Mana ya? Saya panggil kalian ini nggak disaut. Anggi, gimana Anggi? Bisa? Bisa, Pak. Bintang, Bisa, Pak. Daniel, Bisa, Pak. David. Lumayan, Pak. Lumayan nggak bisa gitu. Lumayan bisa lah. Nah, kayak gitu harus lengkap ya. Nanti kamu bilang lumayan berarti lumayan nggak bisa, lumayan bisa. Gitu. Dani, Esther. Nggak disahut lagi. Hans, Paham, Pak. Ingrid. Paham, Pak. Harus panggil baru ngomong kan. Jonathan Shevchenko. Nah, ini tidur ini. Jonathan Shevchenko. Iya, Pak. Bisa? Iya, Pak. Bisa apa? Yang ngubah itu kan, Pak? Semuanya lah secara keseluruhan, jangan cuma ngubah doang. Ini dari yang satu soal ini bisa nggak? Bisa, Pak. Kita udah hampir 1 jaman. Udah 30 menitan lewat cuma satu soal. Jonathan Aurelius bisa? Landa, Oh, iya. Bisa, Pak. Marco, Bisa, Pak. Max, Insya Allah bisa, Pak. bisa. Nggak bisa ya? Inilah kekurangan kalau dia online. Waktu kemakan kan? Baru satu soal kita udah setengah jam kan? Setengah jam. Nanti saya kirim ini ya ke grup ya. Nggak usah ditulis-tulis. Nanti kamu tulis setelah saya kirim. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Nah sekarang yang ini, yang satu lagi tadi. Udah kelihatan belum? Di saya sudah, Pak. Sudah. Udah, Pak. Lihat. Ini apa ini? Pipa? Pipa? Pipa U. Pipa U. Ada pipa U di fisika ya. Jadi kenapa dibilang pipa U? Karena bentuknya berbentuk U. Nah lihat. Sebuah pipa U mula-mula diisi dengan air yang massa jenisnya 1000 kg. Berarti yang 1000 kg itu massa jenis apa? Halo? Masa jenis air. Airnya. Massa jenis air. Di sini disebut. Rho
air. Sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Nah, sekarang kemudian pada salah satu pipa dituangkan minyak goreng sehingga posisi stabil tampak seperti gambar. Sudah? Ini yang saya ini dulu. Yang ini minyak, air. Sudah kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Yang saya buat kuning ini air, ini minyak. Ini dari sini dia minyak. Sudah? Nah, jika tinggi kolom minyak yang ini, yang H1 8 cm dan kolom air 5 cm yang ini. Sudah? Besarnya massa jenis minyak adalah berarti kita buat di sini. Kalau tinggi itu apa satuannya? Lambangnya? Tinggi. Kecil, Pak. H. Kenapa H? Karena bahasa Inggris dari tinggi adalah High, Pak. High. Oh, saya gini aja ya. Biar saya juga nggak terlalu susah nulis. Saya hapus dulu ini, bukan air. Bentar. Nah, lihat. Saya ulang. Ini yang H2 apa? Air kan? Iya, Pak. Nah, tadi massa jenis air 1000 kg. Nah, saya buat aja di sini 2 ya, Rho 2. Karena di sini di bagian 2 ini adalah air, makanya saya buat H2 ya, Rho 2 ya. Iya, Pak. Terus H1 berarti H apa itu? Minyak, Pak. Minyak. Berapa tadi? 8 cm. 8 cm. 8 cm. Terus H2-nya berapa? 5 cm. 5 cm, Pak. 5 cm. 5 cm. Ini soal-soal UN ini. Ini soal-soal selama ini saya kasih soal-soal UN. Nah, sekarang yang ditanya massa jenis apa? Rho 1. Ya, massa jenis apa itu tadi? Minyak, Pak. Minyak. Berarti kita buat adalah Rho 1. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Sekarang ini perlu diubah enggak ini? Ini sebentar. Ini kan sentimeter. Di sini meter. Perlu enggak diubah ini? Perlu, Pak. Perlu, Pak. Sekarang saya mau nanya. Rumusnya ini apa? Siapa yang bisa? Masih ingat nggak tentang tekanan hidrostatika? Coba lihat bukumu, itu pertama dipelajari adalah tekanan hidrostatika. Masih ingat? Iya, Pak. Masih nggak? Hah? Masih, Pak. Hah? Masih, Pak, masih. Apa rumusnya? Rho kali G kali H, Pak. Rho kali G kali H. Lihat. Gini, kalau pipa U itu tekanan di minyak, ini minyak ya. Tekanan di minyak ini sama dengan tekanan di air ini. Artinya tadi kan P kalau minyak 1, kalau dia air 2. Jadi gini jadinya. P1 sama dengan P2. Kedua. Nah,
tekanan di minyak sama dengan tekanan di air. Makanya dia menjadi stabil. Kalau dicampur air dengan minyak, apa yang di bawah? Air, Pak. Air, Pak. Air. Makanya kan di bawah ini. Ini minyak yang di atas kan. Tapi tekanannya sama, tekanan di minyak sama dengan tekanan di air. Untuk dia biar stabil. Paham? Paham, Pak. Tadi tekanan hidrostatik, yaitu P sama dengan rho GH, ya kan? Iya, Pak. Berarti ini rho 1 G, kalau G itu sama ya, H 1 sama dengan rho 2 kali G Kali H2. kali H2. Apa yang bisa dicoret? G-nya, Pak. Ini G, Pak. bisa dicoret ya. G-nya bisa dicoret ya. Iya, Pak. Nah, sekarang yang ditanya tadi apa? Rho 1 berarti rho 1 sama dengan rho 2 Kali H2 per H1. ya kali H2 per H1. H1. Nah, saya tanya tadi kan, ini sentimeter ini perlu nggak diubah? Perlu, Pak. Perlu, Pak. Nah, biar kamu tidak capek, kalau dia pembagian itu tidak perlu diubah. Ini kan jadi pembagian dia kan, H2 per H1. Iya, Pak. Iya, Pak. Artinya satuannya ini nanti akan mati. 1 cm di atas, 1 cm di bawah, itu kan bisa dicoret. Oh iya, Pak. Ya, jadi itu tidak harus diubah. Bisa diubah, tapi kan ngapain kita ubah kalau tidak penting. Jadi itu bisa tidak diubah kalau dia pembagian. Tapi kalau dia perkalian, pengurangan, penjumlahan, itu harus diubah. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Tapi kalau pembagian itu tidak perlu diubah. Bisa diubah enggak? Bisa. Tapi ngapain kita ubah? Itu kan sudah memakan waktu. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Sama dengan rho 2. Berapa tuh rho 2-nya tadi? 1000 Kilo. 1000 kilogram per meter Kubik. kubik dikali berapa itu H2-nya? 5. 5 Sentimeter. cm per 8 8 cm. cm. Ini kan bisa dicoret kan? Bisa, Pak. Iya, Berapa? Nah, jadi nggak usah harus kita ubah-ubah gitu artinya. Jadi berapa jawabannya? Siapa yang bisa? Berarti ini kan sama dengan 5.000 per 8. 8. Ini kilogram ya, kilogram 625. meter kubik. Berapa? Sama dengan 625 625 gram per meter kubik. kilogram per meter kubik. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Bisa diikuti? Paham, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Sebenarnya nggak susah sih, cuman ya niat itu belum terbangun sama kalian ya. Jadi tolonglah motivasinya dibesarin lagi ya, ditambahin lagi gitu. Pak, Jadi saya mau kalau- nanya, Pak. Iya, apa? Kan itu 1000
tadi Pak? Apa? Tunggu bentar, saya simpan dulu. Apa? Tadi kan Yang mana? 1000, yang 1000 itu dibagi 8 kan bisa kan ya Pak ya? Bisa. Jadi Cara 125. gampangnya aja. Iya, bisa. Lebih gampang 1000 kali 5. Ya gimana juga bisa. Bisa aja 5 bagi 8 berapa, baru nanti kalikan dengan 1000, kan gitu. Karena matematika itu perhitungan adalah banyak jalan tapi tujuannya satu. Ini 1 bagi 8 berapa? Kan gitu. Kamu 1 bagi 8. Kalau cara saya A, cara kamu B, cara ya si Hans C. Tapi hasilnya sama. Itu kan nggak masalah. Masalah nggak itu? Enggak, Pak. Nah, itu kalau matematika. Jadi yang kamu tanya tadi, mau kamu buat 1000 bagi 8 duluan, nggak masalah. Mau kamu buat 1000 dikali 5 dulu, nggak masalah. Mau kamu buat 5 bagi 8, itu nggak masalah. Jelas ya? Itu tergantung bagaimana cara kamu mengerjakannya. Sudah? Sudah Pak. Paham sampai sini nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Paham, Pak. Paham. Bagus kalau sudah paham. Nanti saya kasih tugasmu ya, biar kamu. Tapi gimana ya? Saya kasih tugasmu, sedikitnya ini mengumpulkan kan? Dengar ya. Saya ini, mungkin guru lain ngasih tugas, dari situ dibuat penilaian kan? Ya nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, bagi saya kalau ini sehari-hari saya lihat. Jadi nanti kalaupun kamu ujian, saya sudah tahu, oh kemampuannya sampai di sini. Bagus, gitu. Kalau sehari-harinya bisa, ya ujiannya juga pasti bisa kan gitu ya. Walaupun ujiannya itu dia mencontek, itu pemikiran saya ya. Walaupun pemikiran saya kalian anggap salah ya. Jadi kenapa saya buat kayak gitu? Karena ini apa dibilang? Abstrak sih, abstrak karena saya nggak bisa memantau kalian pada saat ujian. Tapi saya bisa memantau kalian pada saat sehari-hari kayak gini. Siapa yang aktif, siapa yang bisa kan gitu kan? Nah, menurut saya lebih real kayak gini daripada pada saat ujian. Jelas? Jelas, Pak. Jadi kalau kamu pada saat saya menjelaskan kayak gini, diam-diam baik, minum-minum kopi, minum-minum susu di situ, buat speaker biar suaranya lebih kencang, nah itu pasti penilaiannya beda sama yang aktif kan gitu ya. Itu kalau bagi saya ya penilaiannya begitu. Jadi kalau guru lain, kalau tiap pertemuan ada tugas, kalau saya tidak ada tugas nanti, kamu jangan bertanya-tanya dan jangan malah senang kan gitu. Banyak siswa kayak gitu kalau nggak dikasih tugasnya senang. Padahal gurunya menuntut lebih dari itu tugasnya. Kalau guru lain ngasih 10, yang tidak mengasih tugas itu, khususnya saya, itu maunya lebih banyak tugasmu. Karena kenapa? Saya menuntut kamu sebenarnya secara tidak langsung mengerjakan uji kompetensi bagian terakhirnya itu. Kan lebih banyak itu kan. Kalau guru lain kan masih dipilih-pilih, nomor 1, nomor 2. Kalau saya nggak pilih. Sebenarnya pemikiran saya kayak gitu, tapi kalian belum kesadarannya itu yang belum sama motivasinya. Jadi kalau udah kamu kerjakan semua yang soal-soal yang di bagian terakhir, ada 50 soal misalnya, 10 tidak ngerti, nah itu jadi pertanyaan nanti gitu. Tapi kalau kalian nggak dikasih tugas, jangankan ya, oh iya ya beda ya sekarang. Jangankan kalau dulu kan ini masih tatap muka, pasti dibuka dong, atau pasti dipegang buku fisikanya malam-malam kan, walaupun nggak belajar. Kalau sekarang mana, ya kan? Orang di rumah. Kalau dulu tatap muka kan masih masukin buku ke tas untuk persiapan besok. Kalau sekarang boro-boro dipegang, ya kan? Ditidurkan. Gitu. Jadi tolong ya semangatnya sama motivasinya ya. Saya cuma bilang itu, motivasi semangat tolong ditumbuhkan.
karena kamu Baik. sudah kelas 11. Ya? Kamu Pak. yang menentukan hidupmu nanti kemana. Saya belum jangan kamu berpikir ya, bisa ngomong kayak gitu karena sudah guru atau sudah berhasil. Kita sama ya, cuman karena saya memposisikan diri saya sebagai guru, makanya saya berani ngomong sama kalian kayak gitu. Jelas ya? Kalau saya tidak guru, tadi misalnya saya tukang jualan, saya nggak berani ngomong kayak gitu sama kalian. Tapi karena saya sebagai guru dan juga gurumu, makanya saya berani ngomong kayak gitu. Jelas? Dan nanti kamu pikir, kan udah guru, kan udah berhasil. Saya belum berhasil ya. Kita masih sama, cuman ininya aja yang beda, posisinya, pengalamannya ya. Jadi ayo kita sama-sama biar berhasil nanti. Jelas ya? Siap, jelas Pak. Jelas. Jelas, Pak. Buka dulu kameramu. Nanti saya bagi ya. Kalian tulis, langsung kalian tulis tadi ya. Di buku atau enggak? Belum, Pak. Belum. Nanti saya bagi di